EB Batik Tradisional Cirebon merupakan salah satu pusat pengrajin dan penjualan batik terlama di Cirebon yang dikenal dengan sebutan Batik Trusmi. Sebutan Batik Trusmi berawal dari peran Ki Gede Trusmi, salah seorang pengikut setia Sunan Gunung Jati yang mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama Islam di desa Trusmi. Berlokasi di Jalan Panembahan Utara, Pleret, Cirebon, di daerah ini banyak dijumpai pengrajin dan toko batik khas Cirebonan. Daerah pusat perdagangan batik ini berjarak sekitar 3 km dari kota Cirebon. Sebelum pandemi COVID-19, pengunjung dari luar kota yang serius hendak berbelanja tidak perlu pusing untuk mencari lokasi. Karena toko-toko batik Trusmi ini biasanya menyediakan jasa jemput pelanggan di stasiun kereta api. Berbagai motif batik Cirebon tersedia di sini seperti motif topeng, lereng patra, lereng kembang, dan yang paling terkenal yaitu motif Megamendung. Motif-motif tersebut diterapkan tak hanya di baju, melainkan di topi, shawl, hingga aksesoris untuk laki-laki dan juga perempuan. Setelah saya keliling galeri butik EB Batik, saya penasaran dengan proses pembuatan batik motif Megamendung khas Cirebon dan juga ingin mencoba membuatnya sendiri. Salah satu ciri khas dari Cirebon adalah batik dengan motif Megamendung. Nah, Anda bisa menemukan berbagai produk batik di kawasan Panembahan dan juga tidak hanya belanja dan melihat-lihat batik, Anda juga bisa belajar membatik seperti saya lakukan sekarang. Disinilah tempat para pengrajin EB Batik Cirebon menuangkan seni yang sangat dicari para pecinta batik. Step pertama dalam pembuatan batik tulis adalah nyungging, yaitu membuat pola di atas kertas yang dikerjakan oleh spesialis pola. Selanjutnya adalah njaplak, yaitu memindahkan pola dari kertas ke kain yang dilakukan dengan dua pengrajin EB Batik. Lalu ngelowong, pengrajin mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat, lalu memberi isian pada ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan, lalu memberikan warna pada bagian tertentu dengan kuas. Kemudian mopok, bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicoret dengan malam. Lalu ngerentesi, yaitu memberikan titik pada kelowongan menggunakan canting dengan jarum yang tipis. Dan proses terakhir adalah melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih, kemudian dianginkan sampai kering. Menurut Hisham Sulaiman, pengelola EB Batik Cirebon, yang membedakan harga batik tulis dengan batik cetak atau cap adalah proses pembuatannya yang butuh ekstra kesabaran dan ketelitian. Proses pengerjaannya yang panjang dan rumit biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Jadi kalau saya pribadi dan EB Batik sendiri itu sangat memperbolehkan customer itu untuk lihat. Kenapa? Karena tidak banyak orang yang mengetahui cara membuat batik dan membuat batik itu sulit. Akhirnya kami lebih mengedukasi biar customer juga tahu, walaupun tidak beli juga nggak apa-apa itu. Yang penting kita memberi edukasi kepada orang bahwa membuat batiknya prosesnya seperti ini, dari awal sampai akhir seperti ini, tantangannya seperti apa. Jadi orang itu mengetahui dan lebih menghargai batik itu sendiri. Namun Hisham juga mengatakan selama 2 tahun pandemi COVID-19 melanda, omset EB Batik menurun 80% dari biasanya dan sampai saat ini belum pulih. Ia berharap pandemi segera berakhir agar para wisatawan kembali mengunjungi kawasan Cirebon dan mampir membeli batik di EB Batik Tradisional. Tim Liputan CNN Indonesia.